Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna, jangan kamu pegang, ahadukum oleh apa di antara kalian, dzakarahu biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jangan pegang kemaluan, jangan sekali-kali kalian memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Wa huwa yabul, ketika kencing. Wala yatamassah, jangan kamu mengusap minal khala biyaminihi, mengusap di sini cawi istilahnya, pakai batu atau yang menggantikannya ketika BAB. Itu juga jangan kamu mengusap pakai batu atau yang lainnya dengan tangan kanan. Gak boleh pegang dengan tangan kanan dan tidak boleh cawi dengan tangan kanan. Wala yatanafasu, jangan kalian bernafas fil ina, di dalam bejana. Perawi hadis ini Abu Qatadah, beliau adalah orang Ansor al-Khazraji, dari suku atau kabilah Khazraj. Syahida ghazwata Uhud, beliau mengikuti perang Uhud. Wa ma ba'daha, dan setelah perang Uhud beliau ikut terus. Karena yuqalu lahu, beliau ini Abu Qatadah ini dikenal farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengawal Rasul. Faris itu penjaga atau pengawal Rasul. Beliau selalu mendampingi Rasul dalam safarnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menambatkan kendaraannya, atau ketika Rasul SAW sedang tidur, maka ada yang jaga, diantaranya adalah ini, Abu Qatadah. Falamma istaiqadha, ketika Rasul bangun, qala lahu, Rasul mengatakan kepada Abu Qatadah, hafidhakallahu bima hafidhta nabiyahu, semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjaga nabinya. Tufiya sanata arba'in wa khamsina fil Madinah, beliau wafat tahun 54. Nah, maudhu'ul hadis, tema dari hadis ini bayanu ba'dil adab, menerangkan sebagian adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, al-adabil islamiyah, adab Islam, fi qada'il hajah wa ghairihi, ketika buang hajat atau selainnya. Jadi ini termasuk akhlak yang atau adab yang mulia, adab yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum ahlakum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik ahlaknya. Juga amalan yang paling berat timbangannya adalah orang yang paling berakhlak mulia. Nah, Islam itu mengajarkan akhlak walaupun masalah buang hajat seperti ini, seperti hadis yang sedang kita bahas. Kita lihat sedikit penjelasan dari imam yang lain seperti Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam Subulus Salam. Fihi, di hadis tadi, hadis nomor 5 ini, dalilun ala tahrimassid dzakar, dalil haramnya menyentuh kemaluan,
laki ataupun perempuan. Bil yamin pakai tangan kanan. Halal bauli ketika kencing. Kalau tadi di atas ketika kencing atau lainnya. Sekarang nggak kencing tapi cuma diam-diam lagi tiduran, lagi santai, pegang-pegang kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, itu juga haram terkena hadis ini, tidak boleh. Li'annahu al-aslu fin nahyi wa tahrimi at-tamassuh biha. Karena asal dari ini adalah larangan. Jadi asalnya di hadis ini menjelaskan larangan. Dan juga hadis ini menerangkan larangnya mengusap dengan pakai tangan kanan ketika ghaid. Ghaid di sini BAB. Ataupun ketika kencing cawiknya pakai tangan kanan. Ketika mengusap pakai tisu atau pakai kain atau pakai kayu atau pakai batu. Nah, waqala Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhul Mumti, yasmilu kilal farjaini, haramnya memegang itu mencakup dua lubang, yaitu kubul depan buang alat kencing ataupun belakang, pembuangan belakang juga nggak boleh. Lianna farja mudhafun wal mufrad al mudhaf ya'um. Karena di sini faraj umum, bisa mencapai depan dan belakang. Wal farju yutlaq alal kubul wad dubur. Namanya faraj, lubang itu depan dan belakang. Sehingga keduanya tidak boleh disentuh oleh tangan kanan. Wa yakunu an yamassa farjahu biyaminihi li hadisi Abi Qatadah. Maka hadis Abi Qatadah ini hadis yang jelas larangan memegang pakai tangan kanan. Ketika kencing dipegang kemaluannya itu tidak boleh. Pakai tangan kanan. Terus kalau nanti muncrat kemana-mana, marat-marit, ya dipegang pakai tangan kiri. Kayak gitu. Nah, kata Syekh Utsaimin wal khulasatu annal insan idza massa dzakarahu istahabba lahu al wudu mutlaqan sawaun bisahwatin au bi ghairi sahwatin. Kata beliau hadis ini juga menerangkan bahwa ketika seseorang itu memegang kemaluannya, istahabba lahu al-wudu, sunnah baginya wudu. Kalau sunnah itu batal apa enggak? Di sini sunnah ya. Kata beliau sunnah, tidak apa? Wajib. Mutlakon secara mutlak, apakah nyentuhnya karena syahwat atau tidak karena syahwat. Nah, wa idza massahu li syahwatin, kalau menyentuhnya karena syahwat, fal qaulu bil wujub qawiyyun jiddan. Kalau megangnya karena syahwat, maka wajibnya berwudu itu dalilnya kuat, kata beliau. Lakinnahu laisa bidzahirin, tapi tidak diterangkan dalam hadis ini. Bimana anni la ajzimu bihi. Maksudnya saya tidak menjazamkan, tidak memastikan wajib. Kalau memegang karena syahwat wajib. Wal ihtiyat, tapi yang berhati-hati, an yatawaddo'a. Ini perkataan Syekh Utsaimin, untuk hati-hatinya berwudu. Apa batal? Enggak. Apa wajib? Tidak. Nah, cuma untuk namanya hati-hati. Nah,
Asyarhu al-ijmali, penjelasan hadis tadi. Min kamalis syariatil islamiyah, hadis ini menerangkan sempurnanya atau kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu agama yang paling sempurna. Annaha ja'at bimura'atil adabil aliyah, di antara kesempurnaannya bahwa Islam itu benar-benar memperhatikan adab-adab yang mulia. Aliyah itu adab yang tinggi. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu dalam Islam itu sudah diatur adabnya, akhlaknya. Yang kita bahas ini kan buang hajat. Nah, kondisi yang mungkin paling remeh. Nah, wa fi hadzal hadis yuhadditsu Abu Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an imsaki dzakar bil yamin. Di antaranya adab yang tinggi, adab yang mulia di dalam hadis ini, Abu Qatadah menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan halal bauli ketika kencing. Wanil istinja, dan demikian juga ketika istinja. Nah, minal bauli awil ghaid, ketika istinja atau cawi ketika selesai kencing atau selesai BAB. Nah, li'anna dzalika yunafi takrimil yamin, di antara hikmahnya memegang pakai tangan kanan itu menghilangkan pemuliaan kanan. Jadi kanan itu lebih mulia daripada kiri. Bahkan di surah Al-Waqi'ah juga ada ashabul yamin, golongan kanan, ya. Demikian juga kalau orang berdiri di shaf ketika sholat di belakang imam, itu pahalanya shaf yang sebelah kanannya imam lebih besar. Nah, wa yanha kadzalika anit tanaffus fil ina. Demikian juga di hadis ini menerangkan ketika minum, adab ketika minum, yaitu dilarang untuk bernafas di dalam gelas. Atau juga di sini larangan meniup. Jadi kalau teh atau kopinya atau makanannya panas, itu tidak boleh untuk ditiup. Terus gimana kalau nggak boleh niup? Bisa pakai kipas angin, atau pakai kertas untuk mengipasi minumannya. Li'anna dzalika yakziruhu ala ma ba'dahu, karena itu bisa mengotori sisanya. Nah, warubbama yahmilu nafasuhu amradon, kadang nafasnya itu bercampur penyakit. Yatalawwasu bihal ina, yang bisa masuk ke dalam bejana. Nah, kemudian setelah dimasuki penyakit yang keluar dari perut, dan dimasukkan lagi ke dalam perutnya dengan diminum lagi. Maka ini diantara hikmah adab untuk tidak meniup atau tidak bernafas di dalam minuman atau bejana. Fawaidul hadis, faedah hadis ini, fikih dari hadis ini, yang pertama, nahyul ba'ili an yamassaka dzakarahu biyaminihi halal bauli. Hadis ini melarang orang yang kencing menyentuh kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan. Wa huwa nahyu karahatin indal jumhur. Kalau di kalangan ulama jumhur ini namanya larangan makruh, tidak sampai haram. Jadi larangan ada dua, ada yang haram itu yang tertinggi, ada yang lebih ringan yaitu karohah atau kita bilang makruh. Yang kedua, hadis ini menerangkan an-nahyu anil istinja bil yamin.
Nah, jadi kalau laki-laki lagi kencing, kemaluannya tidak boleh dipegang pakai tangan kanan dan tidak boleh mengusap dengan tangan kanan. Maka kalau tangan kanannya pegang, kalau lagi kencing, tangan kanannya yang pegang batu. Kalau mau pakai batu atau pakai tisu. Maka yang digerakkan, yang bergerak itu jangan tangan kanannya, tapi yang bergerak tangan kirinya yang sedang memegang kemaluannya. Karena larangan istinja dengan tangan kanan ini. Dari hadis Abu Qatadah, hadis kelima ini. Larangan istinja atau cawi pakai tangan kanan. Atau pakai air juga tidak boleh. Ngambilnya pakai tangan kiri, kemudian pegangnya, ngusapnya pakai tangan kanan. Itu tidak boleh. Sawaun bil ahjar awil bilma. Apakah ketika cawi itu pakai batu atau ketika pakai air? Nah, hadis ini yang ketiga menerangkan fadlul yamin, keutamaannya tangan kanan atau keutamaan kanan. Nah, jadi kanan dalam Islam punya keutamaan. Yang keempat, an-nahyu anit-tanafus fil ina. Hadis ini menerangkan tentang bernafas atau meniup di bejana, meniup makanan atau minuman, atau bernafas di dalam gelas ketika minum. Yang kelima, kamalus syariatil islamiyah wa sumuli ta'alimiha. Hadis ini menerangkan tentang kesempurnaan syariat Islam dan memuncaknya cakupan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu mencakup seluruh daripada perbuatan manusia. Nah, ini hadis yang kelima. Al-haditsus sadisu, hadis ke-6. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu an. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Abbas ini saudara dari Abdullah. Jadi ini misanan dengan Rasulullah Abdullah. Adapun Abbas paman Rasulullah yang masuk Islam. Karena paman Rasulullah itu ada 4 ya, yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang Hamzah sama Abbas ini yang masuk Islam. Qala, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala, maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Keduanya tidak diazab, tidak disiksa karena dosa berat. Kabir itu besar. Amma ahaduhuma, salah satunya, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama sebabnya karena dia jarang cawi, habis kencing itu enggak mau cawi. Wa mal akharu, yang lain atau yang kedua, fakana yamsi bin namimah. Kalau berjalan dia namimah. Namimah itu menukil ucapan orang lain dipindah pada yang lainnya agar timbul permusuhan. Itu namimah. Fa'akhadha jaridatan rodbatan, maka Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang basah. Fasakkoha, kemudian dibelah. Nisfa ini menjadi 2 bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatin. Kemudian beliau tancapkan di masing-masing kuburan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah. Fakulna, maka kami mengatakan, kata Abdullah,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hada, untuk apa engkau lakukan seperti ini? Qala, Rasul mengatakan, la'allahu, aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala yukhaffifu, meringankan anhuma, meringankan siksa kubur, malam yai bisa, selama belum kering. Nah, dapat bonus ya, bonus keringanan atau mungkin bahasa kita remisi ya, dari ditancapkannya pelepah kurma oleh Rasulullah SAW. Ya, remisinya dari basah sampai kering ya. Nah, kita lihat syarah dari hadis ini. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, wa hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan seperti ini nih khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dzalika ma rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Hal ini diterangkan di dalam riwayat Imam Muslim. Artinya kita nggak bisa ya kemudian datang ke kuburan menancapkan apalah daun pisang atau daun kelapa. Kalau di hadisnya kan daun kurma. Nah, kalau dari sisi sebabnya Rasul juga karena mendapat berita, kan itu wahyu ya, berita gaib tentang keadaan orang yang di dalam kuburan, yaitu sedang disiksa. Nah, kalau kita lewat, apa tahu? Kan kita nggak tahu apakah penghuni kuburnya itu disiksa atau tidak. Nah, kalau kita mengatakan, oh ini disiksa orangnya jahat, oh tidak boleh, itu suudzon ya, buruk sangka pada saudaranya. Dari mana? Kalau Nabi kan memang wahyu. Di sini maka tidak disyariatkan orang selain Rasul, dan juga tidak ada sahabat setelah Nabi SAW yang melakukan seperti itu. Kenapa? Ya tadi itu, karena sahabat tidak mendapat wahyu, tidak mendapat berita tentang keadaan orang yang di alam kubur. Kalau hadis ini kan memang Rasul diberitahu oleh Allah bahwa keduanya sedang disiksa. Walil asif, kata Al-Imam Al-Khattabi As-Sadid, yang sangat-sangat disayangkan, najidu ba'dul muslimin, kita dapati sebagian orang Islam, mimman yata'ul waroda alal qabri, orang yang suka menaburi bunga di kuburan. Nah, ini banyak di dunia, di Indonesia, di kampung kita, terutama kalau Jumat Legi ya, orang kuburan rame kayak pasar gitu. Mulai siang sudah banyak orang jual kembang. Nah, ada yang nyiapkan buku surat Yasin ya. Orang-orang datang bawa pisau, bawa sabit ke sana untuk bersihkan kuburan, mampir di pinggir kuburan beli kembang. Wa hadzal fi'lu la yajuzu, perbuatan ini tidak boleh. Satu, nggak ada dalilnya. Li'annahu min bid'ain nasara, karena itu ajarannya orang Nasoro, orang Kristen, orang Nasrani, bukan dari Islam. Berarti banyak ya muslimin niru-niru orang Nasrani. Dengan apa itu?
tabur bunga, atau ketika bawa jenazah ke kuburan pakai mobil. Itu kan kebiasaan Nasoro. Sehingga karena waktu bawa orang ke kuburan itu kalau yang diharapkan atau syariatnya atau caranya itu dipikul oleh yang masih hidup. Sekarang sudah mulai banyak orang malas mikul, berat, dibuatkan roda ya. Kalau di kota masih enak karena jalannya masih bagus. Kalau di kampung-kampung melewati sungai, melewati lembah. Satu, syariat asalnya memang dipikul. Kalau laki-laki itu nggak usah ditutup, nggak pakai tutup, kerandanya itu tidak ditutup. Kalau perempuan baru ditutup. Kenapa? Supaya bisa memberikan pelajaran bagi yang melihat. Kalau ditutup kan nilai pelajarannya berkurang. Nah, kemudian yang sering kita dapati, yang depan bawa nasi beras kuning campur uang receh, ditaburkan campur bunga di depan jenazah, kemudian pakai payung. Ya benar, nggak usah pakai payung, nggak usah ditutup, supaya jenazah itu benar-benar memberi pelajaran. Yang lagi tertawa, sebentar lagi kamu kayak saya nyusul, pasti nyusul, tinggal waktu saja. Tidak akan mundur dari catatannya dan tidak akan mendahului. Yang jelas pasti kalian seperti saya. Nah, itu pesan yang diharapkan dari menggotong jenazah ke kuburan. Kalau ditaruh dalam mobil, ya nggak tahu, orang banter lagi. Saniyan, idza kana dalilu hadzal hadis naqul hadzal hadis asbata adzabal qabri liman fihi. Nah, maka kalau orang yang menabur bunga di atas kuburan itu mau pakai dalil ini, dalil dari sahabat siapa ini? Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, dengan menyiramkan kuburan di atasnya, apakah, kata beliau, fahalil ladzi yad'ul warada, apakah orang yang menaburkan bunga alal qabri di atas kuburan, yathbutu limayyitihal azab, apakah dia mengerti bahwa orang yang di kuburan itu sedang diazab sehingga harus disiram bunga. Nah, itu yang pertama. Yang jelas tidak ada yang tahu kalau yang dilakukan Nabi itu pelapa kurma, kemudian bunga dikiaskan ke sana. Salah, sangat salah, karena Nabi tahu kondisi orang yang di alam kubur. Wasanian hadzal hadis khusun bin Nabi, maka hadis ini khusus pada Nabi. Ini tambahan penjelasan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Nah, Asyarhul ijmali, penjelasan global. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fil Baqi. Jadi kejadiannya di Baqi, di Madinah, ya. Nah, dan kuburannya itu nggak kayak di Indonesia, banyak pohon-pohon, apa itu namanya yang di kuburan itu? Kamboja. Nah, pohon Kamboja itu mungkin orang maunya menaungi, ya. Apa tujuannya? Biar dingin. Kalau
biar dingin kuburannya. Nah, yang jelas itu merusak karena akarnya itu akan masuk ke dalam kuburan, ke tempat orang yang dikubur. Nah, maka dilihat kuburan yang dibagi atau kuburan yang benar, tidak usah pakai gitu-gitu supaya kuburannya tidak terganggu, tidak dimasuki oleh akar-akar pohon Kamboja. Dan pernah juga Rasulullah Umar Ibn Khattab mendapati pohon di atas kuburan, katanya untuk menaungi orang mati itu tidak dinaungi oleh pohon, tapi dinaungi oleh amalannya. Nah, fakusifalahu, maka ditampakkan oleh Allah pada beliau ketika Nabi masuk kuburan Baqi, ditampakkan pada beliau anta'dzibi man fihima bisima isautihima, yaitu oleh Allah diperdengarkan suara jeritan orang yang sedang disiksa, dan itu ditutup oleh Allah pada selain beliau, padahal beliau tidak sendirian, tapi yang lain tidak mendengar. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullah adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah itu memperdengarkan pada kalian azab kubur. Karena dahsyatnya, karena kalau kalian mendengar, kalian pingsan. Sedang mikul saudaranya mau dikubur, pingsan, tidak terkubur. Nah, karena azab kubur itu azab yang sangat mengerikan. Wa an sababi dzalika ta'dzib, dan ditampakkan, diberitahukan oleh Allah pada Rasul tentang sebab kenapa dia disiksa. Wa kana ma'hu jam'un minas sahaba, dan beliau bersama beberapa sahabat. Jam'un itu banyak ya, banyak sahabat. Fa'ahbarahum, maka Rasul mengabarkan pada sahabat tahdziran, untuk memperingatkan jangan sampai melakukan apa yang menjadikan sebab dia disiksa di kuburan. Wabayana, dan Rasul menjelaskan anna sabab ta'dzibiha amrun la yashukku alaihima, padahal sebabnya bukan perkara yang sulit. Nah, bukan perkara sulit untuk ditinggalkan, artinya gampang ditinggalkan kalau mereka mau. Yaitu apa? Mereka cuma tidak mau cawi. Nah, habis kencing langsung pergi. Nah, kan banyak kita dapati berdiri di samping mobilnya, ya, berdiri kencing situ, atau minggir ke jalan, kencing di situ. Tidak ada cawi, pakai batu maupun pakai air. Amma ahaduma, salah satunya, bisa babi ta'dzibuhu annahu la ya'tani bitoharah, yaitu orang yang tidak perhatian pada toharoh, kurang perhatiannya pada kesucian. Nah, yang itu merupakan syarat sholat. Nah, CD-nya bisa najis, celananya bisa najis. Nah, bagaimana dia nanti kalau azan lagi di jalan, kalau pulang habis waktunya. Fakana la yastabra'u min baulihi, dia tidak mensucikan diri dari kencingnya, menunjukkan bahwa kencing itu najis. Wala yatanazzahu minhu, dan tidak membersihkan. Fa amma tsani, yang kedua, fasababu ta'dzibihi at-tafriq bainal muslimin. Yang kedua, kenapa disiksa? Karena dia suka ngacau di kalangan muslimin. Nah, bikin kacau, bikin keributan di tengah-tengah muslimin bin namimah, dengan namimah.
Biha dengan namimah itu fasadul mujtama, rusaklah hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat itu rusak disebabkan karena namimah. Karena nanti akan timbul, di sini kata beliau, biihdatsil adawah wal baghdha bainahum. Akan muncul permusuhan, kebencian. Maka itu termasuk dosa yang menyebabkan disiksa di alam kubur. Ucapan-ucapan, kalau sekarang kan bisa WA ya, di-share di grup, hal-hal yang menyebabkan bermusuhan atau kebencian. Summa ahbara Ibnu Abbasin rawil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha asibu nahlin rodbin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa Rasul mengambil setangkai pohon pelepah kurma, kemudian dibelah jadi dua. Summa gharasha fi kulli qabrin wahidatin inda ra'sihi, diletakkan di atasnya. Kalau di kita juga salah ketika memasukkan ini yang di atas, apa itu namanya? Telisik ya. Telisik itu sebenarnya yang benar itu bukan dua tapi satu, di atas, di kepala saja. Apa? Maisan. Kalau telisik yang mana? Yang di dalam itu. Nah, Maisan itu yang benar bukan dua, satu, dan tidak ditulisi karena ada hadis larangan menulis di Maisan. Qala Rasul mengatakan setelah menancapkan di arah kepalanya, la'allahu, semoga Allah SWT, atau berharap semoga Allah SWT meringankan adab ila ayyai bisa, sampai ke keduanya itu kering pelepahnya itu. Nah, fawaidul hadis, pelajaran dari hadis ini, subutu azabal qabri, bahwa yang pertama bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Setiap kita terancam dengan adanya azab kubur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya juga mengajarkan agar kita mempersiapkan diri dari hal-hal atau menjauhi hal-hal yang menyebabkan azab kubur. Di antaranya banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ketika mau salam ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta doa kepada Rasul yang bisa dibaca dalam sholat, maka beliau mengajarkan berlindung dari azab kubur. Walaupun di luar sholat juga Rasul mengajarkan di bacaan doa-doa pagi dan sore, Allahumma inni a'udzu minal fakri wal kufri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari azab kubur. Nah, wa anna namimata wa adamu tanazzuh minal bauli min asbabiha. Di antara sebab azab kubur adalah tidak menjaga kesucian dan suka ngacau di masyarakat. Nah, yang kedua, anallah subhanahu wa ta'ala qad yaksifuhu linnas idharan li ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam au karamatan min karamatil wali. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dari ayat-ayat atau tanda-tanda yang tidak nampak seperti yang Allah tampakkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kepada selain Nabi itu bisa disebut dengan karomah. Karomah itu artinya penampakan
apa yang tidak nampak kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wujubu tanazzuhil insan min baulihi. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, wajibnya manusia itu menjaga kebersihan dari kencing. Kadzalika sairul abwal an-najasah. Demikian juga seluruh kencing yang najis, kencingnya bayi, laki-laki maupun perempuan, apalagi kencingnya orang, atau juga kencingnya hewan yang haram dimakan seperti hewan buas, binatang buas itu haram, najis kencingnya. Adapun kencingnya kucing itu tidak, dan yang lebih kecil dari kucing itu tidak najis. Atau hewan yang dimakan dagingnya, kencingnya sapi, kencingnya unta, kencingnya kambing itu tidak najis. Yang keempat, anan namimata wa tarkit tanazzuh minal bauli min kabairi dzunub. Hadis ini menerangkan bahwa namimah, adu domba, bikin kacau, ini termasuk dosa besar. Jadi yang dikatakan oleh Rasul bukan perkara besar, itu maksudnya bukan perkara sulit untuk ditinggalkan, tapi itu perkaranya besar. Nah, yang kelima, at-tambih. Hadis ini merupakan peringatan ala azimi sa'nis shalah, tentang besarnya perkara salat. Haitsu kana al-ikhlal bi syai'in min syurutiha sababan li'adzabil qabri. Itu kalau kemudian tidak suci setelah kencing, itu pengaruh ke sholatnya, itu toharohnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Yang keenam, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi hatta al-usata minhum. Hadis ini menerangkan belas kasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, sehingga diajarkan perkara-perkara yang membahayakan umat. Yang ketujuh, anna syafa'ata qad takunu mauqatatun ila haddin muayyanin. Bahwa pertolongan kadang itu terjadi dalam waktu tertentu. Tadi itu namanya syafaat dari Rasul, pertolongan dari Rasul. Apa? Menancapkan pelepah kurma, nah itu bisa meringankan. Nah, keringanan dari azab kubur itu disebut syafaat. Tapi itu kan waktu tertentu saja, yaitu sampai kering. Nah, artinya kalau sampai kering dosa belum bersih, ya dilanjut. Nah, siksanya. Yang ke-8, hirsus sahabati radhiyallahu anhum. Hadis ini menerangkan semangatnya para sahabat ala ma'rifatil hikmah fi fi'lin nabi, untuk mengetahui hikmah atau tujuan dari perbuatan nabi. Makanya tanya, kenapa Rasul kok ditancapin pelapa kurma? Nah, karena biasanya kalau orang itu ngerti hikmahnya, itu semangat untuk beribadah atau untuk mengamalkan. Tambihun la yusannu lana wat ujaridatin alal kubur. Peringatan, kata beliau, tidak disunahkan kita ini meletakkan jaridah, pelapa pisang, pelapa kurma, pelapa kelapa, ya, aren atau apa, di atas kuburan. Li'annana la na'lamu, karena kita tidak tahu, anna sahibal qabri yu'adzab, apakah penghuni kubur itu sedang diazab. Fawat'ul jaridati ala qabri isa'atu dzanni bihi, maka meletakkan, ini sama dengan tadi bunga juga ya. Orang yang nyiramkan bunga di atas kuburan itu merupakan bentuk buruk sangka, buah daripada suudzon kepada penghuni kubur. Kalau mereka kira-kira apa tujuannya?
Apa Pak Wiji? Kenapa mereka nyiram kuburan pakai bunga? Ada. Tafaul alaihi bil azab. Nah, wa tafaulun alaihi bil azab. Tafaul itu apa? Mengira atau menyangka orangnya sedang diazab. Ya, kalau ke kuburan tidak usah bawa bunga. Kalau mau bawa sabit tidak apa-apa untuk ngilangi rumput supaya ketahuan ini kuburan. Nah, dibersihkan kuburannya tidak apa-apa. Tapi nggak perlu disiram bunga, kemudian baca Yasin di situ. Karena hadisnya dhaif dan juga kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, apalagi berdoa, apalagi sholat, apalagi tawaf. Itu ibadah, namanya ibadah itu bukan di kuburan, di masjid. Nah, kalau baca Al-Quran juga tidak di kuburan, di rumah. Wallahu alam, 2 hadis, mudah-mudahan bermanfaat, nambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai sini selesai bab qadaul hajah. Nah, bab buang hajat. Mungkin ada yang kurang jelas. Insya Allah kita akan masuk di bab siwak pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.